Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dan pada video kali ini kami akan mempresentasikan proyek UAS kami di mata kuliah algoritma dan pemrograman tentang sistem manajemen toko sepatu. Sebelum itu perkenalkan nama saya Muhammad Raya Rizky dengan NIM 24105111146. Nama saya Dava Ditya Putra Ilyas dengan NIM terakhir 150. Nama saya Rizik Hafid Aprianto, tiga NIM terakhir itu 140. Nama saya Putri Kalisa Devianov dengan NIM akhir 141. Nama saya Jaya Mutiara dengan akhiran NIM 153. Sebelum masuk ke dalam functional code dan juga penjelasan outputnya, sistem manajemen toko sepatu ini merupakan sebuah aplikasi berbasis teks atau konsol atau terminal yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman C++. Nah, aplikasi ini juga dirancang untuk membantu toko sepatu dalam mengelola berbagai aspek operasional penjualan, mulai dari manajemen data sepatu, pengelolaan stok, proses transaksi penjualan, hingga riwayat transaksi, data pelanggan, dan statistik pelanggan. Tujuan utama dari program ini untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan dan pelacakan data penjualan sepatu, serta memberikan informasi yang relevan untuk pengambilan keputusan bisnis. Dan selanjutnya akan kita masuk ke dalam fitur-fitur dan functional code-nya yang akan dimulai oleh rekan saya. Silakan. Selanjutnya di sini akan menjelaskan function di dalam fitur manajemen sepatu. Pertama di sini ada function insert. Jadi fungsi ini itu untuk menambahkan data sepatu baru. Di sini fungsi insert akan menerima pointer node dan data sepatu yang akan ditambahkan. Selanjutnya untuk demonya. Jadi di sini untuk alur kerjanya akan melakukan pengecekan posisi yang sesuai berdasarkan ID sepatu tersebut. Selanjutnya melakukan rekursi sehingga posisi kosong ditemukan. Selanjutnya akan menyisipkan node baru, menghitung tinggi ulang dan memeriksa keseimbangan node-nya. Jika seimbang, maka posisi akan rotasi ke kiri kanan agar tetap menjadi AVL tree. Selanjutnya adalah function untuk menampilkan table. Jadi di fungsi ini itu untuk menampilkan daftar sepatu dalam bentuk tabel ASCII yang rapi dan terstruktur. Sini untuk demonya menampilkan tabel. Di sini untuk alur kerjanya sini akan menampilkan header tabel yang terdapat ID, nama, merek, ukuran, harga, dan stok. Selanjutnya melakukan iterasi terhadap vektor sepatu dari hasil sorting. Dan mengatur setiap kolom menggunakan setW dan setFill untuk menjaga keseimbangan output. Selanjutnya terdapat function delete. Jadi function ini digunakan untuk menghapus data dari AVL tree berdasarkan ID seperti penambahan. Penghapusan juga dapat menyebabkan keseimbangan. Jadi di sini menggunakan fungsi untuk memanggil rotasi ulang. Untuk demonya akan menghapus salah satu dari ID sepatu. Alur kerjanya di sini adalah dengan menelusuri node yang memiliki ID sesuai yang dicantumkan. Jika node-nya tersebut ditemukan, maka hanya memiliki satu anak dan tidak mempunyai anaknya lagi. Kemudian akan langsung dihapus. Jika memiliki dua anak, node tersebut akan diganti dari anak sebelah kanan. Setelah penghapusan, pohon tertinggi akan diperbarui dan dilakukan pengecekan keseimbangan. Jika seimbang, maka rotasi AVL akan dilakukan. Untuk fungsi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya untuk fitur menu manajemen data sepatu, yaitu mencari berdasarkan ID. Jadi fungsi ini memungkinkan pengguna untuk mencari detail lengkap suatu dengan menggunakan ID sepatu. Alur kerjanya, ketika user melakukan input ID sepatu, pencarian akan terjadi di AVL tree. Sistem menggunakan fungsi find untuk mencari node yang sesuai dengan ID tersebut di AVL tree.
Nah, filter digunakan karena menjamin waktu pencarian yang efisien. Lalu pengecekan hasil. Jika ID ditemukan, fungsi find akan mengembalikan pointer ke node sepatu tersebut. Jika ID tidak ditemukan, maka akan mengembalikan 0 PTR. Lalu tampilan detail dari sepatu. Selanjutnya adalah fitur cek stok rendah. Fitur ini memberikan notifikasi kepada pengguna jika ada sepatu yang memiliki stok rendah atau kurang dari sama dengan 5. Fungsi ini akan mencari sepatu yang memiliki stok kurang dari 5, lalu akan menampilkannya. Namun ketika tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada sepatu yang kurang dari sama dengan 5. Lalu untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya adalah fitur manajemen pelanggan. Pada fitur ini, kita akan masuk terlebih dahulu kepada submenu daripada manajemen pelanggan yang terdiri atas tambah pelanggan, lihat daftar pelanggan, edit data pelanggan, hapus data pelanggan, dan juga cari pelanggan. Fitur pertama yaitu tambah pelanggan. Tambah pelanggan di sini ada fungsinya juga di sini tambah pelanggan. Tujuan utama dari fungsi ini yaitu untuk menambahkan data pelanggan baru ke dalam sistem dan langsung menyimpannya ke dalam file CSV. Fungsi ini memastikan bahwa setiap pelanggan yang didaftarkan memiliki nomor telepon yang unik. Kita akan langsung saja untuk demonya. Di sini kita ada tambah pelanggan dan kita akan masukkan nomor telepon sebagai ID utama. Nama pelanggan. Dan sudah terbuat. Alur kerja dari tambah pelanggan ini, pertama, kita akan meminta pengguna untuk memasukkan nomor telepon dan juga nama pelanggan seperti yang tadi. Selanjutnya akan melakukan validasi dengan tabel pelanggan.count untuk memastikan nomor telepon tersebut belum terdaftar di hash table. Jika sudah ada, maka proses akan berhenti. Selanjutnya, jika unik, sistem membuat struct pelanggan baru dengan ID dari ID pelanggan berikutnya, dari variabel ID pelanggan berikutnya. Lalu objek pelanggan baru ini kemudian disisipkan ke dalam hash table pelanggan. Lalu akan memanggil function save pelanggan to file untuk menyimpan ke dalam file CSV. Dan yang terakhir, nilai ID pelanggan berikutnya atau variabel ID pelanggan berikutnya ini akan diincrement untuk persiapan data berikutnya. Selanjutnya adalah lihat daftar pelanggan. Pada function lihat daftar pelanggan ini bertujuan untuk menampilkan seluruh data pelanggan yang telah tersimpan dalam sistem. Karena unordered map atau hash table secara alami tidak memiliki urutan yang terjamin. Fungsi ini dirancang untuk menyajikan data dalam format yang terstruktur dan mudah dibaca, yaitu diurutkan berdasarkan nama pelanggan. Langsung saja di sini kita mulai demonya. Tampilannya seperti ini, seperti list ke bawah ini. Dan alur kerjanya itu, function ini akan memeriksa apakah tabel pelanggan kosong. Jika ya, tampilkan pesan informasi dan hentikan proses. Lalu menyalin semua objek pelanggan dari tabel pelanggan ke dalam sebuah struktur data sementara yaitu vektor pelanggan. Di sini vektor pelanggan. Selanjutnya kita akan menggunakan fungsi sort pada vektor tersebut untuk mengurutkan daftar pelanggan berdasarkan nama secara alfabetis yaitu A sampai Z. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi pada vektor yang kini sudah terurut, lalu memanggil fungsi tampilkan detail pelanggan untuk setiap pelanggan guna menampilkan pengguna ke layar. Selanjutnya kita akan melakukan iterasi pada vektor yang kini sudah terurut, lalu memanggil fungsi tampilkan detail pelanggan untuk setiap pelanggan untuk menampilkannya ke layar. Pada function tampilkan detail pelanggan sendiri, dia punya function yang terpisah dari lihat daftar pelanggan untuk membentuk struktur seperti ini. Seperti ada garis-garisnya juga ID pelanggan, supaya lebih rapi. Selanjutnya ada fitur edit data pelanggan. Pada fitur edit data pelanggan di sini, tujuan dari function ini untuk memodifikasi data dari pelanggan yang sudah ada dan menyimpan perubahan tersebut. Function ini menangani pembaruan nama dan juga nomor telepon, termasuk logika khusus untuk mengubah key pada hash table. Langsung saja kita mulai demonya. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan key, yaitu nomor telepon yang diminta. Di sini kita akan masukkan saja key-nya. Dan kita akan diminta untuk masukkan nama baru. Jika tidak ingin diubah, maka kosongkan saja. Kita coba inputkan nama baru, yaitu kita ganti dengan customer edit.
nomor telepon tidak kita ubah, dan update selesai. Maka di sini juga terlihat pada pelanggan.csv sudah terubah. Alur kerja dari function ini, pertama kita akan meminta user untuk memasukkan nomor telepon pelanggan yang datanya ingin diubah. Selanjutnya, menggunakan table pelanggan.find, kita melakukan pencarian dengan cepat. Selanjutnya, jika data sudah ditemukan, sistem akan menampilkan data lama dan meminta input baru dari user. Lalu, pembaruan nama atau nomor telepon dilakukan. Logika untuk mengubah nomor telepon yang merupakan key melibatkan proses salin, hapus, masukkan kembali, atau undo, redo, dan terakhir, jika ada perubahan yang terjadi, di sini ada variabel ada perubahan. Jika true, maka save pelanggan to file akan dipanggil. Function save pelanggan to file akan dipanggil untuk merekam perubahan ke dalam file. Selanjutnya ada fitur hapus data pelanggan. Pada hapus data pelanggan di sini, fungsi ini dirancang untuk menghapus data pelanggan dari sistem secara permanen dan juga secara permanen dari file. Fungsi ini dilengkapi dengan mekanisme konfirmasi untuk keamanan. Langsung saja kita mulai demonya. Di sini kita pilih opsi 4 untuk hapus pelanggan dan masukkan key, yaitu nomor telepon yang ingin dihapus. Kita masukkan di sini nomor telepon yang ingin dihapus dari user tersebut. Dan sini terdapat konfirmasi untuk keamanannya. Jika kita konfirmasi untuk Y untuk yes untuk melanjutkan, maka user sudah terhapus baik itu di terminal dan juga di file.csv-nya. Alur kerja dari function ini, pertama, function ini akan meminta pengguna memasukkan nomor telepon dari pelanggan yang ingin dihapus, yaitu key-nya. Selanjutnya, kita akan melakukan pencarian cepat menggunakan table pelanggan.find. Lalu, jika pelanggan sudah ditemukan, detail data akan ditampilkan dan sistem akan meminta konfirmasi untuk user menginputkan Y atau N. Jika pengguna mengonfirmasi, data pelanggan akan dihapus dari table pelanggan menggunakan function erase. Lalu fungsi save pelanggan to file kemudian dipanggil untuk menyinkronkan penghapusan data tersebut ke dalam file pelanggan.csv. Dan yang terakhir ada fitur cari pelanggan. Pada fitur cari pelanggan ini, function ini menyediakan fasilitas pencarian untuk menemukan pelanggan spesifik dengan dua metode yang berbeda dari segi performa dan kriteria. Hal ini memberikan fleksibilitas kepada pengguna untuk mencari berdasarkan informasi yang mereka miliki. Langsung saja kita mulai demonya. Di sini kita akan masukkan opsi 5 untuk cari pelanggan. Dan di sini terdapat dua opsi. Mau mencari lewat nomor telepon atau nama pelanggan. Kalau kita mencari lewat nomor telepon, kita akan mencari lewat hash table. Sedangkan kalau kita mencari nomor pelanggan, kita akan menggunakan algorithm search. Kita akan coba di sini untuk nomor telepon. Kita akan masukkan nomor teleponnya. Dan muncul pelanggan yang dicari. Selanjutnya kita akan coba untuk mencari lewat nama pelanggan yang menggunakan algorithm search. Kita akan masukkan nama pelanggannya. Dan pelanggan langsung ditemukan. Alur kerja dari kode ini, pengguna akan diberikan pilihan untuk mencari berdasarkan nomor telepon atau nama pelanggan, seperti tadi yang sudah muncul di opsi. Jika user memilih nomor telepon, pencarian dilakukan menggunakan table pelanggan.find. Ini adalah metode pencarian paling efisien dengan rata-rata O1 karena langsung memanfaatkan struktur hash table. Jika memilih nama pelanggan, pencarian ini bersifat linear atau ON, di mana sistem harus memeriksa setiap pelanggan satu persatu di dalam tabel pelanggan. Pencarian ini menggunakan find untuk memungkinkan kecocokan pada sebagian nama. Dan yang terakhir, hasil pencarian yang cocok akan ditampilkan menggunakan tampilkan detail pelanggan. Jika tidak ada yang cocok, pesan tidak ditemukan akan muncul. Dan untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya adalah proses penjualan. Pada proses penjualan ini, pertama akan melakukan inisiasi dengan fungsi load transaksi from file. Nah, gunanya fungsi ini adalah untuk memuat riwayat transaksi dari file CSV. Di sini dia akan membaca file transaksi CSV dan bila tidak ada akan menampilkan info. Dengan itu kita input 3 yang mengartikan kalau semuanya sudah masuk ke append transaction. Selanjutnya di sini ada menu utama. Kita ditunjukkan bahwa kita dikasih pilihan untuk
membuat transaksi baru atau kembali ke menu utama. Untuk kali ini kita akan input 1 untuk membuat transaksi baru. Pada proses transaksi baru, kita menggunakan proses transaction. Gunanya ini itu untuk mengelola seluruh proses transaksi dan menu keranjang. Di sini, setelah kita mendapatkan input dari pilihan user, alurnya adalah kita kalau pilih 1 akan lanjut ke proses transaksi dan pilihan 0 untuk keluar dari menu utama. Lalu saat di dalam proses transaksi ini sendiri, kita akan melakukan inisiasi, yaitu stack keranjang kosong untuk undo, vektor keranjang kosong untuk penyimpanan, dan input nama pelanggan. Di sini kita input dulu nama pelanggannya. Setelah kita input data dari pelanggan itu sendiri, kita akan ditunjukkan sebuah menu lagi yang dari fungsi proses transaction tadi, yaitu tambah item, batalkan item terakhir, atau selesaikan input item. Untuk opsi pertama, yaitu tambah item, kita akan memanggil get product info dulu, yaitu untuk melihat ID, harga, dan stoknya. Lalu kita akan membuka file sepatu, dan itu alurnya. Baik, untuk sekarang kita pilih dulu opsi satunya, tambah item. Kita akan masukkan ID sepatunya. Kita masukkan jumlahnya dulu. Baik, untuk alurnya setelah kita buka file sepatu tadi dan memastikan ada atau tidaknya produk tersebut, kita akan return harga dan stoknya. Kita akan divalidasi bila ID tidak ditemukan. Kalau jumlah dari produknya itu ada atau tidak, stoknya ada atau tidak. Kalau semuanya valid, semua akan dimasukkan ke cart item dengan ID, quantity, dan harga. Lalu kita akan melakukan push keranjang stack, push keranjang items, dan tampilkan item berhasil ditambahkan. Baik, kalau di sini kita selesaikan dulu. Dan di sini akan ada outputnya di transaksi. Selanjutnya untuk buat transaksi baru, kita pilih opsi 2. Kita masukkan nama pelanggannya lagi, seperti tadi. Nomor teleponnya. Dan di sini kita pilih opsi 2. Ini tidak ada item untuk dibatalkan karena ini adalah sebuah transaksi baru. Jadi alurnya itu kita akan melakukan pemeriksaan terhadap keranjang stack. Apakah kosong? Jika kosong, maka akan keluar output seperti tersebut, yaitu tidak ada item untuk dibatalkan. Jika tidak kosong, akan melakukan pop dari keranjang stack, pop dari keranjang items, dan tampilkan informasi pembatalan. Baik, selanjutnya selesai input item. Selesai input item ini sudah dilakukan tadi, sehingga adanya hasil seperti pada CSV sebelumnya. Di sini alurnya itu loop semua item di keranjang items, hitung subtotal, dan hitung total keseluruhan. Lalu akan ditampilkan detail lengkap. Setelah konfirmasi akan lanjut ke finalisasi dan transaksi dibatalkan. Fitur selanjutnya itu finalisasi transaksi. Di sini memang tidak terlihat outputnya. Namun ada fungsi-fungsi yang bekerja di sini, yaitu pertama ada generate transaction, get current date time, sama append transaction, dan save transaction. Di sini pertama untuk generate transaction ID, alurnya adalah ambil timestamp dari saat ini, lalu buat format TRX plus timestamp-nya. Kalau untuk current date time-nya itu ada format year, month, day, hour, minute, sama second-nya. Lalu untuk buat objek transaksi baru akan dimunculkan pada CSV-nya itu ID, date time, nama pelanggan, items, dan total. Lalu pada fungsi append transaction, alurnya itu akan ditambahkan ke linked list global.
Lalu untuk save transaction CSV, itu alurnya adalah buka transaksi CSV, tulis tiap item sebagai baris terpisah, lalu dengan format TRX ID, datetime, customer, shoe ID, quantity, unit place, dan subtotal. Lalu selanjutnya ada fitur update stock product. Di sini dapat terlihat pada sepatu CSV. Update stock product ini digunakan untuk mengurangi stok produk dari file CSV. Kalau kita lihat sebelumnya itu produknya sudah berkurang dan alurnya adalah buka sepatu CSV untuk dibaca, buka sepatu TMP CSV untuk ditulis, lalu loop setiap baris, parse data produk, jika ID cocok, kurangi stok dengan about quantity, lalu tulis ke file temporary, lalu ke file management, tutup kedua file, hapus sepatu CSV yang lama, lalu rename sepatu TMP CSV menjadi sepatu CSV. Lalu stok berhasil diperbarui. Tahap selanjutnya itu selesai transaksi, akan ditampilkan transaksi berhasil, kembali ke menu utama penjualan, dan user dapat membuat transaksi baru lagi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita input 4 untuk lanjut ke riwayat transaksi. Di mana riwayat transaksi ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada fitur tampilkan riwayat dengan tujuan untuk menampilkan rincian lengkap dari satu transaksi. Pada fitur tampilkan riwayat ini menggunakan algoritma intro-short sorting. Oke, kita langsung input angka 1 untuk melihat semua riwayat. Pada fitur lihat semua riwayat diberikan 2 subfiturnya lagi. Yang pertama ada yang terlama atau yang terbaru. Di sini kita sebagai pengguna bisa memilih untuk melihat riwayat yang terlama atau yang terbaru. Kita input 1 untuk melihat riwayat yang terlama terlebih dahulu. Hasilnya sudah terlihat. Selanjutnya kita masukkan ulang angka 1 untuk melihat riwayat tampilkan transaksi. Kita pilih 2 untuk melihat yang terbaru, di mana alur kerja dari tampilkan riwayat transaksi ini pengguna menginput angka 1 atau angka 2 untuk pilihannya, lalu sistem melakukan cetak menampilkan total harga dari semua transaksi. Oke, selanjutnya ada fitur cari riwayat, di mana fungsi dari fitur ini adalah menyediakan fasilitas pencarian untuk menemukan transaksi spesifik berdasarkan ID transaksi, nama pelanggan, atau tanggal, di mana fitur ini menggunakan algoritma linear search. Oke, kita pilih angka 2. Di mana di sini di sistem menunjukkan cari berdasarkan ID, nama pelanggan, atau tanggal. Pertama kita berdasarkan ID, kita pilih 1. Kita masukkan ID transaksinya. Oke, sudah terlihat. Selanjutnya kita juga mulai ulang cari riwayat transaksi. Kita pilih 2. Kita cari berdasarkan nama pelanggan. Kita masukkan input 2. Dan masukkan kata kuncinya nama pelanggan tersebut. Oke, sekali lagi kita ulang cara yang sama dengan mencari transaksi. Input 2, kita mencari berdasarkan tanggal, input 3. Lalu masukkan kata kuncinya yaitu tanggalnya. Oke, sudah ada. Selanjutnya kita ke hapus riwayat, di mana fitur hapus riwayat ini dirancang untuk menghapus transaksi dari sistem secara permanen dan dilengkapi dengan mekanisme konfirmasi untuk keamanan. Fitur ini menggunakan algoritma linear delete. Oke, kita coba pada demonstrasinya. Kita pilih angka 3 untuk langsung ke hapus riwayat transaksi. Kita masukkan ID transaksi yang ingin dipilih. Sudah, kita konfirmasi apakah ingin dihapus atau tidak. Kita pencet Y untuk konfirmasi.
di mana transaksi tersebut berhasil dihapus. Alur kerjanya ini di mana pengguna menginput berdasarkan ID, jika ditemukan, menampilkan detail transaksi dan meminta konfirmasi dari pengguna. Jika pengguna mengkonfirmasi, transaksi dihapus dari daftar. Oke, selanjutnya kita ke filter berdasarkan tanggal, di mana filter tanggal ini digunakan untuk memfilter transaksi berdasarkan rentang tanggal yang diberikan oleh pengguna. Fitur ini menggunakan algoritma range filter atau loop. Oke. Pertama kita input 4 untuk langsung ke filter berdasarkan tanggal, lalu kita masukkan tanggal awalnya. Masukkan tanggal awal yang ingin kita cari. Lalu kita masukkan tanggal akhirnya juga. Lalu hasilnya sudah terlihat di layar. Alur kerja dari fitur ini di mana pengguna menginputkan tanggal awal dan tanggal akhir, lalu sistem memeriksa apakah tanggal transaksi tersebut berada dalam rentang yang ditentukan. Jika iya, menampilkan transaksi yang cocok, atau jika tidak, memberitahu pengguna jika tidak ada yang ditemukan. Selanjutnya kita ke fitur kembali ke menu utama. Oke. Di sini karena sudah semua, kita lanjut ke keluar program, di mana menandakan bahwa program telah berakhir. Selesai. Oke, kurang lebih segitu saja presentasi dari kelompok 5 dengan proyek sistem manajemen toko sepatu untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.